Hapuskan kejahatan Israel, AS tumbalkan RI, di PBB kuliti politik RI. Situasi perpolitikan di negara sebesar Indonesia, memang kerap kali menyita perhatian publik dunia termasuk Amerika Serikat dan PBB. Beberapa pakar intelijen terkemuka mengatakan bahwa bisa saja Amerika Serikat menggunakan situasi politik di Indonesia sebagai alat untuk pengalihan isu terkait kejahatan sekutu mereka yakni Israel. Di Palestina terlihat Amerika Serikat kerap kali menyoroti situasi perpolitikan tanah air. Justru yang seharusnya disorot oleh negara sekelas Amerika Serikat dan pemegang hak veto PBB adalah situasi kemanusiaan yang memang urgensinya sangat tinggi. Ketika kita memilih persoalan perpolitikan tanah air tidak lepas dari pencalonan Gibran sebagai wakil presiden terpilih, para lawan politik seolah tidak terima atas keputusan rakyat. Padahal anak seorang presiden bukanlah sebuah jaminan dia itu terpilih mendapatkan suara rakyat, namun hal ini seolah dilimpahkan kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi seolah dianggap sebagai dalang di balik gagalnya dan tidak tertentu melanggar RI 1, padahal di masing-masing sudah ada saksi yang memantau langsung berlangsungnya pemilu hingga ke pelosok-pelosok tanah air. Sehingga seharusnya itu kekurangan selesai pemilu tidak perlu terjadi karena saksi-saksi mereka telah menandatangani surat pernyataan bahwa perolehan suara tersebut sah adanya. Namun kali ini, isu ketidaknetralan Presiden Joko Widodo, Jokowi, di pemilu 2024, telah sampai ke telinga para anggota Komite Hak Asasi Manusia HAM, PBB. Hal itu terbukti dari dibahasnya isu soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, meski dianggap melanggar konstitusi. Sidang Komite Hak Asasi Manusia, HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, atau ICPER di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024. Anggota Komite HAM PBB, CCPR, Bacrewali NDA, mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Sidang Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR, termasuk Indonesia. Dalam sesi tanya-jawab sidang tersebut, NDA yang berasal dari Senegal membahas soal jalannya pemilu 2024 dan dinamika politik di Indonesia. Ia menanyakan beberapa hal, termasuk soal keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, yang mengubah batas usia Capres-Cawapres, di bulan Februari 2024 Indonesia menggelar pemilu. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan, kata NDA. Apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara, termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu? Apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut? Tanya NDA. Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Kemenlu, Tri Tariat tidak menjawab pertanyaan itu melainkan menjawab isu lain.